Imam Hanafi udah beda dengan Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq beda dengan Maliki. Maka dalam bab fikih 4 imam ini beda-beda karena bukan karena melawan gurunya, tapi zaman yang berbeda. Sebenarnya kalau dipahami. Bukan Syafi'i melawan Maliki. Bukan Hambali melawan Syafi'i. Bahkan Syafi'i sendiri waktu di Mesir dan di Mekah udah beda. Oh, gua waktu di Mesir begini, ternyata di Mesir lain lagi. Tuh. Ya, beda zaman. Maka itulah berkata tentang ibadah, tentang fikih, bicara tentang ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu hari ini nggak bisa Bapak bicara komunikasi menggunakan dulu. Pakai morse, pakai semapur, pakai telegram. Sekarang udah bisa wajah. Kelihatan kamu ganteng, weh. Dulu mah Abah mengatakan ganteng itu pada saat terima pager, tet. Ada apa? Pakai Pak Abah saya tuh ganteng, tulisan tuh nggak bisa jawab lagi. Bener tulisan doang. Operator heula. Nah, disambungin sama dia, ribet. Maka sekarang hari ini orang Islam ribet karena hidup di zaman modern. Dia menggunakan pola pikir zaman masa lalu. Bahkan maaf orang Wahabi mau sekarang catatan cebok pakai tisu aja nggak boleh karena Nabi Muhammad nggak pakai tisu. Nah itu karena pola pikirnya. Kalau bisa mah katanya gosok gigi juga jangan pakai sikat gigi, pakai susur. Dulu Pak, saya jenggot banyak jenggot panjang nyasar bener ya soalnya. Baru pasti Bergantungan kerja bidadari di jenggot. Kalau seandainya saya melihat mereka yang berprinsip itu hidupnya happy, di dunianya berkah, dunianya makmur, hatinya bahagia, saya salut. Tapi kenyataannya tidak, justru disebutkan sama kita orang kafir, Finlandia, Denmark, Swiss, yang nggak sholatnya kayak panjenengan, yang nggak puasa kayak panjenengan, yang nggak pernah umroh ke Mekah, hidupnya tentram, ayem, gepah, ripah, loh jenawi, anaknya sukses, badannya sehat, rupanya ganteng, negerinya aman, musibahnya tidak ada. Ini fakta dan realita. Makanya sekarang yang selalu ngomong dulu Afghanistan hancur, dulu Irak hancur, Suriah hancur, Libya hancur. Adapun yang tidak hancur Dubai, Qatar, Arab Saudi itu mah bukan Islam. Hanya bajunya Islam. Buktinya sekarang perang ngebela Israel kan? Nah itu contohnya. Makanya si Tangkurak bajunya doang. Kayak gini bajunya. Bajunya mah gamis. Tuh. Tadi sehari ini tuh Islam bajunya doang. Makanya Abasnya tuh pakai kolor. Buat apalah baju tadi semua dengan isinya. Tadi makanya sekarang ini banyak yang dibajuin adalah sapi, di dalamnya babi. Tadi ya. Ini harus pahami. Jadi hari ini obrolan kita ini membawa kepada kesadaran. Itulah sebetulnya di Ramadan itu untuk meningkatkan. Karena tadi seharusnya kalau kita berdasarkan lihat kitab-kitab ulama sekalipun yang punya kesadaran, karena ulama itu dari Nabi Muhammad sampai kepada 400 Hijrah itu punya kesadaran. Yang hilang kesadaran itu ke sini setelah munculnya Yahudi Askenazi. Kalau di kita setelah munculnya Senokor Gronye. Yang tadi Bapak dikasih gelar haji, kasih gelar haji. Itu ulah si Senok. Makanya di biliar itu Senok. Tadi semua. Padahal di Makkahnya sendiri nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Usman. Ulama juga nggak ada Haji Syafi'i, Haji Maliki.
Jadi ngomongin tata cara ibadah, kenapa ulama ini berbeda? Karena zamannya yang berbeda. Maka tadi Hanafi nggak pakai Fatihah, Maliki pakai Fatihah, pakai Bismillah. Syafi'i pakai Bismillah dikencengin. Hambali karena takut menyinggung Maliki, udah gua pakai Bismillah pelan deh. Gitu. Itu hanya tata cara saja sebenarnya. Jadi kita harus mengerti. Ya, kalau begitu ibadahnya zaman ini Abah saya tuh sekarang. Nah, tekuk lidah, rapatkan gigi, rapatkan, sambungkan kamu ke provider, beres urusan tuh. Kalau mau salah tanggung jawab dewe. Tuh. Metodologinya sudah berbeda. Karena zaman Nabi Muhammad beda, zaman sahabat juga beda, zaman tabi'in beda, zaman ulama yang 4-5 ini beda. Bahkan Syafi'i masih hidup pun ada kaul qadim, kaul jadid. Itu bukan karena dia melanggar, tapi karena dia melihat keadaan ternyata setiap zaman itu, setiap makhluk ini tagoyur. Ya sama aja kalau seandainya nggak tagoyur. Coba nggak ada handphone ini kalau nggak tagoyur. Berarti alat komunikasi dulu tetap semapur sampai hari ini dan Morse. Maka karena tagoyur harus berubah. Maka sekarang anehnya orang-orang berpikir masa lalu, tapi hari ini kadang-kadang HP-nya pengen pakai Apple. Tapi nggak bisa make. Hanya untuk gagahan. Tadi semua. Inilah persoalan hari ini sesungguhnya. Maka di Ramadan ini seharusnya adalah meningkatkan di HP ini. Maka HP ini sudah pernah di-upgrade dulu. Pertama si SIM card. SIM card ini dulu dipakai di Sony, di Siemens, suka di Bata. Begitu Pak Asep itu presiden direktur pakai Bata Siemens, wow gagah. Orang aja begitu saya telepon nggak percaya. Emang nyambung Pak? Kan nggak ada kabel. Nah orang dulu masih tanya kabel. Hari ini nggak perlu kabel. Nah dengan Allah pun beda. Dulu butuh kabel. Sekarang dengan Allah tidak butuh kabel. Karena Allah itu gelombang elektromagnetik yang bisa tadi. HP saya nyambung ke Bapak pakai kabel nggak? Tuh dengan Tuhan pun begitu. Kalau ngerti caranya. Tuh. Sekarang dengan negara manapun bisa lihat wajahnya kan. Nggak perlu jadi wali kan. Nggak perlu kita bisa terbang sekarang. Karena manusia sudah bisa bikin pesawat terbang. Lebih hebat dari burung. Heran orang itu. Wah kenapa? Riadoh. Kenapa? Untuk cepat mujizat. Supaya sakti bisa terbang. Kata saya burung aja tiap hari terbang jadi wali kok. Ada lagi. Ngapain mas? Riadoh. Ngapain? Bisa napak sancang. Ikan tiap hari di air nggak pernah jadi wali. Ada lagi, ngapain mas? Riadoh, untuk apa? Bisa lurus bumi, cacing di tanah nggak jadi wali. Terus lu tuh cari apa sebetulnya dalam hidup lu itu? Dan manusia sekarang bahkan maaf tuh jalan tol Bandung, gunung pun ditotos bikin cacing gede, geruduk. Jadilah. Walaupun kita nggak kayak cacing, kita bisa lebih hebat dari cacing. Walaupun kita nggak bisa terbang dari burung, tapi kita bisa menciptakan pesawat terbang. Walaupun kita ini bukan wali, bisa komunikasi telepati pakai handphone. Bahkan sekarang pembantu pun bisa video call dengan saudaranya dimanapun. Lihat wajah. Inilah logika yang tadi. Makanya Ali bin Abi Thalib, agama itu untuk orang berakal. Nabi pun bersabda, Islam itu untuk orang berakal. Tadi semua. Karena itulah kenapa dalam setiap Quran itu Allah mengingatkan kepada kita, apalah takkilun. Make otak teh sia teh. Make akal teh beragama teh. Alhamdulillah saya berakal berarti. Iya. Ya karena maaf, sekelas kiai besar pada saat Abah omongkan tentang penciptaan manusia, tentang tadi Adam, iblis, malaikat, Allah. Pada surat Al-Hijr, waktu Adam diciptakan, kata saya Kiai, itu di situ Allah ada, iblis ada, malaikat ada, Adam ada. Itu lagi ngobrol berempat atau gimana itu? Bingung dia.
Tadi semua. Karena tidak mengerti. Akhirnya punya anggapan, oh berarti kalau gitu Allah sedang rapat kabinet. Akhirnya, nah sampai hari ini Allah itu dianggap sosok. Makanya digeber-gebrek pakai sholat duha supaya rezeki turun. Allahumma inna duha uka wa bahabauka. Allah in kana rezeki bisa panjilu wa in kana fil ardi fahrisu wa in kana mu'syiran fayashirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribu. Ya Allah, kalau di atas turunkan, di bawah keluarkan. Coba kalau kira-kira ada wayang begitu pada dalang, dijamin nggak bisa pulang tuh, pulang dibanting-banting tuh wayang. Ini wayang kurang ngajar. Jadi sekarang ini mana Tuhan, mana hamba. Tuhannya jadi jongos. Ya Allah, turunkan rezeki, awas sedikit. Ya Allah, panjangkan umur, jangan pendek. Awas kalau pendek. Kan begitu orang sekarang doanya. Jadi sekarang ini Tuhannya itu udah lemah. Makanya muncullah FPI, pembela Islam, pembela Allah. Allahnya udah jadi aki-aki koskil. Tuhannya udah akhir zaman ini dibela. Karena Tuhannya sudah jadi aki. Tadi semua ngoskolot, aing teh habaku. Aku sudah lelah, kata Tuhannya. Karena tadi yang lebih parah lagi. Coba bayangin kalau wayang nih pada ngomongin surga dan neraka, siksa kubur. Wayang tuh ngobrol aja, cepot sama si Dawala. Wala, ntar di sana ada surga lu, sana ada neraka lu. Itu dalang liatin aja. Ini wayang koplok nih. Yang tahu neraka itu gua, yang punya neraka gua. Lu kopain ngomongin neraka gua. Sekarang ini kayak wayang-wayang sudah ngobrolin neraka kan, padahal dia sok tahu. Sotoy. Ngomongin surga sotoy. Allah dikiranya untuk dekat dengan Allah, bukan lagi memanfaatkan Allah. Iya. Cari makan memanfaatkan nama Allah, cari makan memanfaatkan nama Muhammad, tapi nggak kenal pada Muhammad. Inilah yang terjadi hari ini. Nyata-nyatanya. Makanya kenapa kita di Ramadan itu ada 1 bulan kepada kita untuk mengupgrade tadi semua. Karena kalau seandainya SIM card saya ini dulu pakai siman batu bata, hari ini diketawain nggak? Ketawain sama pembantu saya. Ih, HP-nya bos pakai siman gede bener. Itu mah Pak buat lempar babi. Tuh, ada bedanya sholatnya orang sekarang masih metode dulu itu sama saja tuh. Kayak mau lempar babi. Metodologinya sudah dirubah sama Tuhan. Karena Tuhan menghendaki setiap zaman itu berubah. Itulah makanya dia tetap makhluknya tagoyur. Berubah. Harus berubah. Dan Tuhan diam-diam di dunia ini terus merubah. Maka tadi dulu zaman saya, zaman Bapak. Waktu zaman Bapak dulu, waktu masih muda. Ada nggak durian musangking? Ada. Ayah duren montong. Apa zaman kita waktu kecil? Ayah tuh ayam broiler yang bisa disembelih 40 hari. Nggak ada. Itulah Tuhan mengupgrade. Hari ini Tuhan sedang nyindir manusia. Hai manusia, duren saja rubah. Dulu ruben itu kecil. Kalau dibuka di dalamnya, bijinya gede, dagingnya kecil, orang manis. Tapi duren saja hari ini, bijinya, buahnya gede, dagingnya tebal, warnanya kuning, harum baunya, rasanya manis tuh, kata duren. Kata Allah tuh, lihat, nama lu mah duren. Upgrade. Ini masih unggut-unggut dan kayak begitu, tapi nggak ada tersambung dengan Tuhan. Ada lagi dulu waktu waktu itu bangga karena kakek saya yang di sini itu dulu punya kijang kotak. Wow, saat itu top tuh kijang kotak. Kijang doyok begitu lihat.
Saya tuh selalu bangga waktu jadi cucunya. Kakek saya tuh punya kijang lu. Tapi mungkin hari ini kalau kijangnya masih itu saya malu. Karena kijangnya aja udah binah jadi jenit. Hibrid. Itu Allah juga nyindir tuh lewat kijang hibrid. Hei manusia. Lu otaknya masih dulu. Kijangmu aja sekarang udah jadi kijang kotak. Sudah upgrade menjadi kijang hibrid. Dulu begitu kita pakai naik L300, naik kol setan kalau di Bogor itu, wah cepet banget. Sukabumi Bogor, kol setan gitu. Terkenal dengan kol setan namanya. Abi pernah Tadi semua. Hari ini tuh si kol setan itu sudah jadi Pajero, upgrade. Dulu zaman Nabi ke Mekah, naik naon? Unta. Ya Nabi kan nggak naik ke laut, Nabi Muhammad naik unta. Naik Bapak ke Mekah naik unta sekarang. Tuh, itulah upgrade. Tuh, maka waktu Nabi ditanya, uritu bidabatin madunal bigol wapaukun himar. Aku telah diperlihatkan kendaraan untuk kembali pada Allah. Lebih kecil dari bigol, lebih besar dari himar. Itu Nabi ngomong dulu. Karena zaman Nabi yang paling cepat itu bigol. Tapi kalau Abah Setu sekarang ngajak jemaahnya, nggak lagi uritu bidabatin madunal bigol. Uritu bidabatin madunal Ferrari wapaukan Lamborghini. Karena kalau Muhammad masih naik onta, Abah Setu naik pakai Lamborghini. Hei Muhammad, dadah. Inilah orang-orang karena berpikir otaknya nggak dipakai. Apalah takilun, apalah ya tapakarun, apalah ya tadabbarun. Bahkan kata Allah, innallaha alimun, alimun. Aku tuh ilmiah, kata Allah. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Dalam berilmu. Kita ini harus sampai kepada maklum. Dan ini pun hari ini bukan, kata Abah, bukan teknologi tercanggih. Ini belum sampai. Teknologi yang pernah sampai di Nusantara ini adalah nanti, belum, masih butuh 30 tahun lagi. Maka nanti kata Nabi 1500 tahun akan kiamat. Kiamat bukan hancur sebenarnya, di upgrade. Dulu Pak, kalau ngerti, Indonesia ini udah pernah ke Mars. Hari ini pernah nggak pendengar ada negara yang ke Mars? Belum. Tapi Nusantara dulu sudah ke Mars. Nah, ini karena nggak ngerti. Ngajinya ke negara kadrun, Arab. Kemarin ada Jenderal Nur Wahid ke sini. Dia cerita di Laut Arab Puro itu ada pondasi yang bangunan pondasinya di kedalaman 30 km ke bawah, 30.000 meter. Itu di negara kita itu, Burj Khalifah itu nggak ada apa-apanya, pondasinya lebih tinggi. Yang ada di bangunan itu daripada Burj Khalifah yang ada sekarang di Dubai. Bahkan sekarang maaf, itu saya ngobrol dengan Profesor UGM, itu kata Profesor UGM, Pak Profesor Budi, bah boro-boro saya bikin Candi Prambanan, membetulkan Candi Prambanan aja saya bingung. Ada batu 100 ton dikejar pakai kren nggak nyampe, mana ada kren yang bisa ngangkat 100 ton. Nah inilah manusia ini pernah titik tinggi, tapi diturunkan lagi tadi. Maka dunia ini diadakan, ditiadakan, dihancurkan, terus begitu. Terus, tidak akan pernah tidak ada karena Tuhannya bako masa. Kalau seandainya si besinya bako, masa si asbaknya tidak ada. Yang nggak salah dia sebagai rozik kalau nggak ada marzuk. Tidak sah dia sebagai pemberi rizki kalau ada penerima rizki. Tidak sah dia sebagai khalik kalau nggak ada makhluk. Ngerti nggak maksudnya? Tidak sah ada yang disembah kalau kecuali ada yang menyembah. Tapi yang sembah, yang menyembah satu. Ini kalau bicara tentang kesadaran, hari ini sebetulnya kalau orang Islam kita ini sedang titik terendah kesadaran. Titik terendah. Makanya tadi judi online 1.200 triliun kita korbannya. Judi slot kita korbannya. Pembunuhan terbanyak kita korbannya, tapi adannya 5 kali, sholatnya 5 kali,
umrohnya tiap hari 100.000 lebih, tapi tetap aja mabok. Mana mas? Itu tadi orang yang umroh 100.000 itu, mana kemana mas? Lagi cari api. Bawa apa ya itu kamu ke Mekah? Bawa obor. Tolol. Itu mabok itu tandanya. Itu mabok. Maka inilah tentang kesadaran. Tadi STS. Sadar dulu baru ketemu tenang, setelah tenang ketemu senang. Nah, sekarang berarti orang Indonesia ini senang apa enggak? Sengsara. Berarti kenapa? Akibat tidak kenapa tidak tenang? Akibat tidak sadar. Simple. Alias mabok. Tadi. Makanya kenapa kata Allah wala taqrabu sholat, jangan dekati sholat kalau masih mabok. Ini sekarang orang rajin. Tapi mabok. Tidak tahu siapa dirinya. Siapa tahu Tuhan yang sembahnya. Mana abid, mana ma'bud, mana rozik, mana marzuk. Mana khalik, mana makhluk. Nah, ngerti. Inilah Ramadan ini seharusnya kita adalah merubah. Maka di kisah kitab-kitab ulama dikisahkan tentang ulat. Di akhir Ramadan itu menjadi kupu. Tuh. Kayak dinyanyikan kupu-kupu yang lucu. Tapi kan nggak ada ulet yang lucu. Nggak ada. Makanya ulat itu petani benci. Makanya di Suriala itu pakai lambang kupu. Karena Abah Anom dulu pernah berkata, kita ini diharapkan mudah-mudahan dengan torikot itu berubah dari ulat menjadi kupu. Karena kalau sudah kupu-kupu, gadis suka, perawan suka, nenek-nenek suka. Kupu-kupu. Indah. Tapi masih ulat. Daun ini kembang dimakan, dibenci oleh ibu-ibu. Daun petani sayuran dimakan sama petani, benci oleh petani. Maka kata ulat, saya harus berubah. Tuh, upgrade. Maka dia diam, gantung menjadi kepompong. Dia serahkan. Nah, itulah yang ajarkan di Ramadan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la maujudun. Maka tutup, hilang mulutnya, hilang dari tadi, dikembalikan aslama semuanya. Maka 40 hari di akhir Ramadan itu dia berubahlah, meletek dia, keluarlah jadi makhluk yang baru, yang tadinya ulat sekarang dipanggil kupu. Itulah dari nar menuju nur. Maka dikabarkan malaikat itu bersayap, dia terbang ke langitnya malakutnya Allah, jabarutnya Allah, lahutnya Allah. Karena kamu sekarang sudah jadi makhluk yang indah, yang dicintai oleh makhluk manapun. Allah. Ini masih kadrun aja. Nah, inilah yang terjadi. Dan oleh Abbas itu didohirkan sekarang setiap hati ini mau ke Eropa, besok tiket datang. Hari ini saya mau beli Mercy, besok datang kok. Tadinya kemarin Abu tuh ngelamun pengen pesawat pribadi, tapi taruhnya di mana bingung. Karena saya udah uji Tuhan itu nanti setelah kita kenal diri saya di Belanda uji, minta jengkol pun ada. Ya gimana? Si asbak besi minta jengkol, sementara Tuhannya si besi ya dia ngadain. Karena kamu udah bukan aku. Kamu bukan kamu tapi aku. Kalau aku kun payakun. Tuh. Itulah harus dari mulai sadar dulu. Tidak akan ada sadar. Apa yang disebut sadar? Inilah pada saat hilangnya, menghilangkan, memfanakan, adalah memfanakan kepengakuan adanya si Adam, si asbak besi, karena sebenarnya yang wujud, yang maujud itu hanyalah si besi. Aku ada yang diadakan, aku ini maujud karena wujudnya sebesi, bahkan aku belum ada, si besi udah ada. Si besilah yang kodim. Maka ada istilah muhadas baru itu bukan berarti bukan yang kodim, karena sudah wujud. Maka disebutlah segala yang maujud ini baru. Baru itu bukan sebetulnya yang baru adalah yang kod. Maka tadi semua yang akhir itu yang semua yang dohir itu yang
Nah, kalau begitu pandang kemanapun kau lihat Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Tiap hari melihat Allah. Tadi, apa yang bukan Allah? Segala yang dohir inilah yang batin. Segala yang akhirnya. Tadi kenapa Abah berani ngomong? Karena Abah udah buktikan. Ternyata bahagia. Ternyata nggak ada kebencian. Tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada apa. Bahkan Abah tidak sakit dibilang sesat. Kenapa Abah nggak sakit dibilang sesat? Karena nggak pernah punya juga merasa benar. Orang yang merasa benar adalah yang sakit disebut sesat. Hanya orang yang merasa punya hiduplah yang takut mati. Kan dia tuh takut mati, berarti dia merasa punya hidup. Coba kalau nggak punya mati, nggak punya hidup, apa yang takutkan? Sesederhana itu, makanya sadarlah, bangunlah, inilah Ramadan. Maka itulah kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Maka tadi dikaitkan dengan Lailatul Qadar, hanya Lail yang bisa menimbulkan takdir baru. Makanya surat Al-Qadar itu surat yang sangat luar biasa. Jumlah katanya ada 30. Karena memang Al-Qadar itu diturunkan di Al-Qadar itu Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz. Tapi Al-Qadar itu, surat Al-Qadar itu jumlah hurufnya 114. Karena Al-Quran itu isinya 114 surat. Tapi di dalam surat Al-Qadar itu ada kata Lailatul Qadri, ada 3 kali oleh Allah. Karena semua manusia ini hanya Adam, Muhammad, dan Allah. Maka disebutlah orang yang sudah punya kesadaran dipanggil oleh Allah Yasin. Hei Sin. Wal Qur'anil Karim Hakim. Engkau Al-Quran sudah. Innaka sesungguhnya engkau. Wahai Pak siapa tadi? Iman laminal mursalin. Engkau sudah jadi utusan di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi. Tadi semua. Itulah kenapa 3 kali tadi. Makanya tadi kenapa Abah ajarkan sesungguhnya Quran ini turun cara 2 kali. Satu pertama dengan nazala, yang sore anjala. Yang satu turun bertahap, tapi yang satu turun sekaligus. Kapan? Di bulan ini. Karena itulah bulan ini disebut bulan upgrade. Maka di penghujung pada Ramadan ini ada Idul Fitri. Kembali kepada fitroh. Fitroh kita itu ruh. Berarti di akhir Ramadan itu kembali kepada ruh. Kembali pada Muhammad. Maka itulah di bulan Ramadan itu biasanya Sunan Kalijaga membuat ketupat. Laku kang papat. Lebaran. Lebar dadanya. Labur hatinya. Yang tadinya benci, dengki, iri, hasud. Sekarang sudah. Yang tadinya besi sekalipun sudah dilabur dengan tadi. Sibgutullah. Pada saat kita sudah telanjang. Kata Ebit, kita mesti telanjang. Dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam. Bukan keluar. Ini orang Islam keluar. Ngajinya keluar. Nabinya nyuruh mantolaba maula bigoiri nafsihi pakodol. Siapa yang mencari apapun keluar dari dirinya nyasar. Ebit lebih ngerti dari kiai. Ebit nyuruhnya tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu. Apa debu? Benci tadi. Karena kita ini di alam dunia ini mentajalikan sifat Asmaul Husna. Hebat dari Tuh. Tadi rada pahit menyaken cai nginum Kita ini di dunia ini adalah mentajalikan Asmaul Husna. Maka tadi kata Abah, kenapa orang Islam ini miskin? Ada nggak asma Allah miskin? Ya, berarti candi aku sama Allah tah. Asmaul Husna itu nama yang baik.
Kenapa Asmaul Husna itu nggak terjali pada kita? Kan tadi masih ada. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan dulu debu yang masih melekat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Bagaimana supaya Tuhan itu tersenyum? Bagaimana si besi ini supaya tersenyum? Hei asbak besi, jangan ngaku-ngaku yang wujud itu kamu. Hei asbak besi, yang kudrot irodat hayat ilmu sama kalam basor itu punya si besi. Lu rampok sifatku menjadi sifatmu. Maka itulah amaliah dari hari pertama sampai akhir-akhir dari Ramadan itu. Tadi hari pertama serahkan hidup lahayun, lahayun, lahayun. Hari kedua la ilmun, la ilmun. Hari ketiga la sami'un, la sami'un. La basirun, la basirun. La qadirun, la muridun. Sampailah di hari ke-8. La maujudun bihaqi ilallah. Yang ada sebenarnya. Tidak ada aku sebagai asbab besi. Sebenarnya yang ada hanyalah si besi. Si Allah itu. Maka engkau berarti sudah mulai sadar. Kan sadar itu apa? Tahalli, tahali. Tadi pada saat kamu ada pada kesadaran si asbak besi, berarti kamu sedang tidak sadar, otomatis. Maka tadi merasa miskin, merasa susah, tidak sadar. Dan sadar itu harus id kembali. Makanya di akhir Ramadan itu, kalau orang sudah ngerti maknanya Ramadan, di-upgrade dia selama Ramadan, di akhir Ramadan itu, awalnya Ramadan kejang kotak, Lebaran itu sudah berubah menjadi jenit, inopa jenit. Pada saat awal Ramadan ada ulet, di akhir Ramadan jadi kupu. Di awal Ramadan ada kijang L300, di akhir Ramadan jadi Pajero. Di awal Ramadan unta yang ditunggangi, di akhir Ramadan naik Concorde, naik Boeing 777. Di awal Ramadan adalah pakai semapur, di akhir Ramadan sudah pakai handphone Apple, iPhone, 5G. Awal Ramadan cinit-nit, di akhir Ramadan 5G. Awal Ramadan adalah tidak ada Pentium, sekarang sudah bukan Pentium lagi, sudah Core 2, Core 3. Tuh kesadarannya. Maka itulah disebut mi'raj. Itulah mi'raj. Tuh. Maka jangan kalah sama orang barat membuat miraj. Miraj itu adalah pesawat ulang alik, miraj, mi'raj. Tuh. Kadang-kadang sekarang ini memang orang Islam on. Bahkan ulamanya juga on. Ya tadi begitu itu aja disuruh ya PBNU, bukan yang ngurusin NU, ngurusin tambang. Nah, itu. Karena on semua ya. Makanya sekarang orang Islam itu dikasih suruh jaga hutan jadi Tarsan, disuruh jaga laut jadilah bajak laut, disuruh ngurusin haji jadilah korupsi haji, disuruh nyetak Quran korupsi Quran. Adannya 5 kali, sholatnya sangungkan, kadang-kadang hitam nih, jidatnya hitam, karena kasih batu kecek. Karena kata dia harus ada min asari sujud. Min asari sujud on, bukan ada hitam di jidat. Setelah sholat kamu pemarah, sekarang penyayang. Sebelum sholat kamu pelit, setelah sholat Nah itulah makanya sebetulnya semua ibadah kita itu mengupgrade. Makanya hari ini Qurannya dibaca. Ini macam koran. Bedana. Inilah hari ini yang Abah sedih. Karena Abah udah keliling dunia. Besok Abah udah Maret ini ke Brunei. April ke Eropa, ke Belanda, ke Prancis, Belgia, Belanda, Jerman Barat, Jerman Timur, Spanyol, Switzerland, Itali, Inggris,
Tuh, teman-teman Abah sudah nunggu di sana yang sudah siap. Dan mereka kesadarannya lebih baik daripada kiai-kiai di kita. Masih otaknya itu pahala. Di dunia saja yang diurusnya liang barang perempuan. Begitu mati pun bidadari, tetap aja liang barang perempuan. Kan orang nggak sadar. Kalau bahasa Jermannya tadi, Mama. Betawi mah perabotan. Perabotan. Tadi di sini mikirin perabotan, udah modar pun masih mikirin perabotan. Saya pulang ceramah dari Sagaranten, berhenti di Cicurug, ada satu musola. Aki-aki lagi, ayo, masyolli. Ada ompong. Jam 3, ki, serang abah ki. Sholawat, Jang. Emang Aki jam 3 ngapain bangun tidur, Ki? Surga, Jang, surga. Ai surga teh naon, Ki? Bidang baru. Tuh, mus ompong lemong kayak begitu, masih selangkangan. Jadi bangunnya malam itu hanya untuk cari selangkangan. Bukan Allah cari pahala, bukan Allah takut neraka, bukan Allah ingin surga, bukan Allah hanya ingin dunia, bukan Allah hanya ingin akhirat. Subhanallah. Inilah karena akibat tidak sadar. Makanya sekarang sebetulnya Abah sudah menyiapkan 8 kitab di sini. Tadi beberapa, tapi udahlah cukup, nggak usah pakai kitab. Kitab goler, hadis goler, yang tiap hari kalian ketemu sendiri dan balik, oh iya, tadi. Makanya di akhir Ramadan itu diingatkan. Makanya kenapa di dalam malam akhir Ramadan itu Allah mengingatkan. Maka di surat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra walal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul. Kita ini harus peduli pada orang miskin itu tadi. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baru syahrul ramadhan alladzi unsila fil qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepadamu, bukan kesulitan. Walitukmilul iddata, nah kembalilah kamu. Walitukabbirullah, agungkan Allah. Maka di malam akhir Ramadan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena kita sudah id, kita habiskan dari awal Ramadan. Aku tidak ada, ya Allah, yang hidup hanya Engkau. Karena kita penuh dengan kesadaran, kesempurnaan semua. Litukabirullah. Baru kata dia, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei asbak besi, aku ini maha dekat denganmu. Sedekat apa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apapun yang kau lakukan, akulah yang melakukan. Bagaimana dekatnya? Kata Allah, wa nahnu aqrab, aku tidak bisa dipisahkan antara besi dan asbak besi. Aku nggak pisahkan antara manis dan gula. Aku nggak pisahkan antara rozik dan marzuk. Aku nggak bisa pisahkan antara abid wal ma'bud. Tadi semua. Tadi
Makanya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, tugasmu itu hei asbak besi, kata si besi, hadirkan aku. Doa itu bukan meminta. Da'a ya da'u. Ujibu da'watan, bukan memintalah kepadaku, tapi hadirkan aku. Bagaimana menghadirkan aku? Ramadan. Supaya kamu upgrade dari Kijang Kotak menuju kepada Innova. Dari L300 menjadi Pajero. Dari Bigol menjadi Concorde. Dari Cinitnit menjadi iPhone. Dari ulet menuju kupu-kupu. Itulah Sidroh Al-Muntaha. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Kewajibanmu. Kewajibanmu jangan pernah kau mengaku. Wujudmu itu wujudmu. Kamu itu tidak ada. Jangan kau mengaku hidupmu itu hidupmu. Wal yu'minu imani sebenarnya yang ada hanya aku. La'allahum yarsudun, baru kamu akan ketemu sadar sebetulnya kamu adalah maha kaya. Kau akan mendapatkan kesenangan, ketenangan bersamaku. Dipanggillah si asbak besi ini oleh si besi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei asbak besi yang sudah tenang, yang sudah sadar. Irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu si besi itu. Padkhuli fi ibadi, jadilah hambaku sekarang. Segala urusan asbak besi ini menjadi tanggung jawabku. Wadkhuli jannati, maka nikmatilah surgaku. Di sini sekarang saat ini. Begitu ayatnya tadi semua. Ya. Maaf ya, Abah itu galak. Tapi Abah itu kalau sudah terasa kehadiran dia nggak kuat. Tadi semua. Setiap disebutkan nama dia, bulu ini berdiri bergetar hati. Maka kadang-kadang Abah menutupi segala kelembutan itu dengan kekasaran. Terkadang Abah marah. Jadi, ya, inilah. Sebenarnya seharusnya setiap Ramadan manusia diingatkan kepada kita untuk Id. Ini sibuk makan ketupat melulu. Allah. Tapi laku Kang Papat tidak disadari. Adik. Adik. Akhirnya tidak ada, maaf tadi semua. Ya. Ada semua. Maka yang Abah nikmati selama Ramadan itu adalah duduk. Menekuk lidah, merapatkan gigi. Menghilangkan keberadaan tadi, melepaskan Ayan Horazia. Jangan kita kalah. Segala makhluk ini adalah kepiting aja melepaskan selongsongnya. Lobster melepaskan selongsongnya. Tapi manusia begitu melepaskan selongsongnya, tetap yang ditangisi selongsong. Tubuh palsu. Padahal selama ini itulah yang menipu. Nah, itulah manusia hari ini. Dan itu hanya terjadi pada Islam. Karena Abah sudah pergi berbagai negara Eropa. Maka Abah sekarang nanti membawa 18 jemaah ke Eropa. Saya ingin perlihatkan ke mereka. Mereka sudah di surga. Sementara kamu menuduh mereka ahli neraka. Buktinya mereka penduduk surga. Mereka lah menciptakan pesawat terbang. Tuhan ini. Ibaratkan mereka ini orang Yahudi. Si asbak, si besi, percaya sama dia. Karena dia sudah mematikan diri. Maka digunakan untuk menciptakan pesawat. Menciptakan handphone, menciptakan mobil. Kita ini cuma tukang nuduh aja. Kopir. Allah. Tapi justru kita nggak kenal pada Allahnya itu sendiri. Iri dengki ya, Bang. Ya, karena iri dengki. Ini semua. Ya. Inilah hari ini yang terjadi.
Bagi orang yang beriman tidak ada satu benda pun di dunia ini yang ciptaan manusia. Karena manusia itu la haula wala quwata. Kenapa Tuhan percaya kepada mereka menciptakan mesin pintal, menciptakan mesin-mesin segala. Makanya Alfred Nobel orang Yahudi, Cartwright Yahudi. Dulu memang di awalnya adalah di Islam sebelum kita kalah di perang salib. Ilmu kedokteran Ibnu Sina, ilmu matematika Syekh Al-Jabar, Ibnu Rus adalah khusus ilmu palak. Tapi setelah memble perang salib, kita sudah dibunuh kolbunya. Bahkan ada bahasa, jangan lagi ada ijtihad. Udah kita ngikut saja. Dulu pakai morse, sekarang pakai morse. Kayak begitu. Walaupun dalam prakteknya dia tetap aja pakai mobile phone. Nggak mau pakai morse. Ngomongnya doang. Hari ini kan seolah-olah Islam ini hidup di zaman modern dengan pola pikir masa lalu. Inilah yang hebatnya Zionis merusak Islam, pemandangan Islam. Maka hari ini kita ini hanya jadilah tukang, coba ini baju gamis pun buatan Cina ini. Ya. Sorban buatan Cina. Indonesia paling jadi tukang jahit. Makanya nggak jauh penjahit dan penjahat deket. Tapi di dunia handphone emang buatan siapa? Ya buatan Bahatur, KBOG. Orang-orang yang sudah sadar. Sepatu hongkot si baduyut. Ya bikin samak aja orang Tasik tetap nggak sadar. Padahal Allah itu ngajarkan bikin samak tuh, ngerti ini samak itu Adam, tapi anyamannya Muhammad, tetapi pandannya Allah. Tetap aja nggak sadar juga bikin samak aja doang. Maka itulah perjalanan manusia, kata Abah adalah, Abah sekarang sebetulnya Abah sudah A sempurna. Tapi sekarang hanya mengajarkan level SC. Karena manusia itu berjalan kepada Tuhan itu dimulai dari LE. LE, bukan lahayun, la ilmun. Nah itu di Al-Baqarah itu adalah LE. Makanya di Al-Baqarah itu kalau yang mau mi'raj harus LE dulu ududnya. Lahayun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Setelah LE dia bunuh dirinya, maka dia mengaktifkan Maryam supaya Isa lahir. Tuh. Jadilah keluarga Ali Imron. Setelah Ali Imron masuk ke surat An-Nisa, Jisam Sumasna Wasulasa Waru. Berarti dari LE menuju Jisam Su. Setelah Jisam Su Ese, kamu ke sini Ese, ke sini Ese. Kamu adalah aku adalah kamu. Makanya dia satu wajah dua pemain, dipijit satu kan. Klik. Diri dohir dan diri batin itu satu. Setelah LE sempurna tadi semua di LE ini, baru setelah Ali Imron, An-Nisa, setelah An-Nisa Al-Maid, Al-Yauma Akmaltu, nah sampur, Al-Yauma Akmaltu sampurna. Makanya berarti perjalanan kita itu sama rokok majakat LE masuk ke Jisamsu, masuk ke Ese, masuklah sampurna. Maka sampurna logonya apa di situ? A, artinya Allah tuh. Mual nepi ke Allah kecuali Ese, mual nepi ke Ese kecuali Jisam, tidak bisa ke Jisamsu kecuali LE. Nah Ramadan inilah LE untuk mengupgrade supaya sampai kepada A, sampur. Kalau nggak begitu, walaupun sholat, haji, puasa masuk surat Al-An'am, binatang. Binatang, sholatnya binatang, yang hajiannya binatang, yang umroh, nah itu. Hari ini sedang didohirkan murid-murid Abah yang ada di Kalsel di ini semua. Kemarin sudah menyaksikan masjid yang begitu besar, nggak ada manusianya. Hanya wujudnya saja, hanya orang on yang bisa melihat wujud manusia. Sekarang itu Abah itu menerima WA dari teman-teman yang sudah terbuka mata batinnya. Tetangganya kemarin di Solok, bah saya melihat saudara saya mati babi, bah. Nah,
Bagus kamu sudah bisa melihat. Kalau Abah sekarang ini, kenapa Abah so ingin pulang? Udah males. Di dia gitu. Masih mendingan ya bagong-bagong mekir kira yang ada yang ingin balik. Ya itulah. Karena di otaknya makhluk kok semuanya. Selama masih makhluk otaknya. Tetap. Ulaika kal an'am, binatang. Cuma sekarang Abah sudah bijaksana, nggak kagetan kayak dulu. Pertama itu kalau pertama dulu 20 tahun yang lalu begitu lihat orang, kok ada orang, badannya orang, kepalanya kambing. Ada orang, walau ngaku Habib, huluna beruang gitu ya. Di situ gua dilawan tak Habib diharita. Siang ngaku-ngaku duriat hulu siap bagong. Disitulah saya udah nggak percaya lagi. Sampai saya pernah sampaikan ada orang masih percaya Habib itu duriat Nabi. Tinggalkan dia, dosanya tanggung saya. Karena kamu tidak bisa melihat apa yang kau lihat. Itu yang kual-kual Allahu Akbar itu. Delehulu nakusia. Nyolok gitu. Ya sekarang ini jangankan mereka yang ngikutinnya saja sekarang kiai-kiainya tadi. Inilah. Tapi hari ini Abah sudah nggak kaget. Kalau seandainya orang tubuhnya manusia pas lihat, alhamdulillah jelema pas itu kahanat cukup mbak dua. Gitu. Ada lagi saya tuh senang kalau ada tamu sebenarnya. Tapi saya tuh pernah suka bahagia melihat tamu. Alhamdulillah nih ada juga ternyata orang ya. Kalau begitu ngobrol keluar cabang dua orang. Lihat surat At-Taubat 84. Nabi melarang takjiah kepada orang-orang yang wujudnya sudah berubah. Dan hari ini kata Abah, kenapa hari ini manusia akan diganti kasihnya? Karena manusia sudah berwujud manusia sebenarnya. Ini Abah ngomong apa adanya. Silahkan kalian percaya, silahkan enggak. Taubat 24 ya, Pak. Ayat Taubat 84. Sok buka ayat Taubat 84. Baca ku Ustad. Tadi. Apa kata Allah di surat At-Taubat 84? Nabi Muhammad dilarang takjiah dan sholat kepada orang-orang yang sudah wujudnya berubah. Makanya Abah saya itu udah 5 tahun modar yang nyamperkan. Mau gimana? Orang nyolatkannya aja nggak ngerti. Saya tanya kiai yang paling kiai, kenapa takbir 4 nggak ngerti? Tadi kalau bahasa di sini, kalau bahasa Allah mungkin ini kita buka aja satu ayat lah. Semua. Apa 84 nanti? Iya. 84. 84. Oh, lain 24. Iya, iya. Sebetulnya Allah sudah mengingatkan kita ini jangan melakukan sesuatu yang kita tidak paham. Tadi semua. Maaf ya, kita lihat. Tadi wala takpu malai salaka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau memiliki ilmu tentangnya. Oh, iya. Semuanya. Janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka atau orang-orang munafik. Tuh. Selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Tuh. Allahu Akbar. Fasik itu orang bersyariat, tidak berhake. Nah, tubuhnya berubah jadi binatang. Allahu Akbar ya.
Bahkan dalam surah Asror mereka banyak orang yang matinya dalam keadaan alim, matinya dalam keadaan jahil. Itu sebetulnya terjemahan Depag. Kalau Abah yang menerjemahkan itu sebetulnya tentang orang yang sudah berubah wujud karena fasik. Itu tafsir itu Itu. Makanya kalau baca ini nggak usah yang pakai tafsir Depag. Benar, setuju. Iya. Depag mah ngaco. Ngaco. Wujud binatang. Sudah wujud binatang. Dulu waktu zaman Nabi sebetulnya sudah nggak aneh manusia itu. Bahkan zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kan bertanya, Nabi Musa itu Quran itu. Ya Allah, aku ingin tahu dari kalangan biasa siapa yang nanti menjadi tetanggaku di surga. Bahasa itu syariat lagi. Jangan surga itu kampung lagi kamu itu kan tadi. Banyak terjemahan Depag ya ngabalin cilokan loh mana. Lah iya, itu membelokkan makna Depag itu tadi semua. Ya. Orang kita nih korban-korban. Iya. Ini tadi abang ngomongin lagi Musa dulu bentar. Tadi semua tadi. Janganlah kamu tadi kata Musa, aku ingin tahu ya Allah dari orang-orang kalangan biasa, tapi dia memiliki kemuliaan seperti aku. Kata Allah di dalam tafsir itu, hai Musa, lihatlah seseorang ada di kampung Anu. Nabi Musa intip tiap hari, nggak pernah sholat. Biasa saja, kerjanya tukang daging. Dia tiap hari yang ngurusin aja miara daging. Kata Nabi Musa, kok ternyata aku sederajat dengan dia. Gitu kan tadi. Dianya tukang daging. Nabi Musa tungguin seminggu, tak menemukan keistimewaan dari orang itu. Cuma dia pelatihkan, dia setiap pulang tuh bawa daging segede gini, pulang. Sampai dia ikuti oleh Nabi Musa, penasaran saya itu barangkali di rumahnya dia itu hebat. Sampailah di rumahnya. Nabi Musa, begitu dia orang itu masuk, Nabi Musa ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari semua. Maaf Kisanak, silakan duduk. Saya mau urus dulu. Tiba-tiba dia keluar bawa babi yang besar. Babi yang besar. Karena zaman Nabi Musa itu orang yang fasik itu rubah langsung berwujud binatang. Sebenarnya hari ini pun sama. Fasik itu babi aja kelihatan. Bahkan di Quran ada orang manusia minta jadi babi. Tuh, ada Quran tuh, ada satu surat, ya Allah, kalau seandainya saya kan tadi dia udah mati, kasih izin aku balik lagi ya Allah, setahun saja, nggak bisa, 6 bulan nggak bisa, sebulan nggak bisa, ya Allah sesaat saja, nggak bisa. Kalau begitu ya Allah, seandainya dulu aku dijadikan babi, aku lebih bahagia hari ini. Tuh, saking itunya. Nah Musa pun sama. Kata Nabi Musa makin bingung lagi. Ini katanya mulia orang ini. Kok bau babi? Makin bingung dia. Datang lagi dia mandiin babi itu. Dia tuh di luar dimandiin. Bawa lagi ke dalam. Bawa lagi babi yang lebih kecil. Makin bingung Nabi Musa. Ini kata Allah. Ini orang memiliki kemuliaan sama dengan aku. Tapi dia berseberangan dengan agamaku. Gitu. Setelah beres semua, maaf di sana, saya katanya ngurus dulu kedua orang tua saya. Karena dia sudah tidak taat pada Musa. Oh, kata Musa, kan gua Musanya. Nah gitu kan tadi semua. Dia tidak sholat. Tapi orang sekarang pun masih sholat, masih tetap babi. Karena yang dimaksud oleh Allah sholat, bukan ungkat-ungkat dan itu sebenarnya. Tadi semua, ya. Tadi akhirnya kata Musa, kamu agamanya apa? Saya agamanya tauhid. Nabi kamu siapa? Musa. Musa tengaku dia tuh Musa gitu kan tadi semua. Sebetulnya kata dia itu dua orang tua saya itu sudah berubah jadi babi udah lama. Sebenarnya kalau hari ini pun bahkan dulu dalam hadis-hadis zaman Abu Bakar, Umar pernah mengumurkan mayit berubah jadi ular, berubah jadi babi. Ini hari ini manusia masih wujud nampak, masih kelihatan jelmanya oleh orang awam. Karena doanya Nabi, tutuplah aib umatku. Tutuplah. Tapi tidak bisa ditutup kepada orang yang sudah punya mikroskop di hatinya. Amuba tidak terlihat, tapi hatinya sudah punya mikroskop. Virus kadele. Inilah tidak semua yang kelihatan goib itu
gaib kepada orang tertentu. Sejauh apapun bagi orang yang sudah punya teleskop di hatinya maras kelihatan. Hari ini pun orang-orang hakikat mampu melihat itu sesungguhnya. Bahkan yang selamat itu sedikit. Karena itulah kata Allah, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah mengatakan li tahqiq, maka menggunakan kata laqad pakai fi'il madi. Di situ sesungguhnya kata Allah, kebanyakan manusia dan jin masuk neraka jahanam. Tapi ternyata oleh Abah sekarang neraka jahanam itu berubah wujud menjadi bukan wujud manusia mayoritas. Itulah kata Abah, hari ini sedang terjadi pergantian. Penyerangan Israel kepada Iran itu sebenarnya sedang terjadi. Maka tadi sampai tahun 2045, 95% manusia akan diganti casingnya. Dijelaskan oleh Allah surat Al-An'am 133, aku akan ganti menjadi kaum yang lebih baik. Itu. Tapi manusia akan tetap ada, kata Allah, aku jadikan mereka dari keluarga orang lain. Artinya karena tadi tubuhnya harus punya ibu lagi kan. Makanya surat Al-Hajj 5 tentang reinkarnasi, manusia itu akan dilahirkan kembali sebagaimana dulu diadakan, punya ibu lagi. Ini kita ini akan reinkarnasi semuanya. Tinggal manusia menerima hari pembalasan dari kehidupan ini. Maka kata Abah, hari ini sebetulnya adalah akhirat dari kehidupan yang dulu. Tapi hari ini dunia buat kehidupan yang akan datang. Hari ini sedang menerima pembalasan semuanya. Maka kalau hari ini tidak mengupgrade diri, akan kembali lagi. Tadinya Bagong, balik di Bagong. Hari ini masih disembunyikan oleh Allah sifat Bagongnya. Tapi di kehidupan yang akan datang didohirkan Bagongnya. Karena ruh itu nggak ada bedanya, Pak. Ruh itu seperti air, masuk ke botol pit jadi pit, masuk ke ades jadi ades. Ruh itu masuk ke gelas mirip gelas, masuk ke bak sama aja. Ruh itu, maka ruh masuk ke pohon dia mirip pohon. Ruh itu, dan kita sebenarnya adalah ruh. Tuh. Inilah makanya kata Abah, inilah gerbang terakhir kehidupan. Maka nanti setelah kemarin banjir semua, maka sekarang akan muncul api. Nah inilah perang ini api sebetulnya. Tapi sesungguhnya yang sedang diganti adalah casing manusia yang tidak mau sadar-sadar. Tidak mau bangun-bangun dari tidur. Tidak mau upgrade. Tidak mau mengupgrade dirinya. Kenapa tidak mau mengupgrade? Karena tidak mau mempanakkan dirinya. Tidak mau raditu billahi robba. Tidak mau ridho pada Allah.